Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Menyesal karena sedikit bersedekah. Bahkan ada orang ketika diperlihatkan pahala sedekahnya, maka dia menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa sedikit sekali saya bersedekah? Bapak dan Ibu, malam ini coba hari-hari ke depan coba dipraktekkan. Bahwa yang pertama-tama harta ini adalah milik Allah. Harta Allah banyak sekali. Dan akan diberikan kepada siapa saja yang disukai. Maka karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan beberapa kelebihan daripada harta itu sendiri. Innallaha kasama bainakum arzaqakum yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhib wa la yu'tid dina illa man yuhib. Wa man a'tahu Allahu dina faqad ahabbah. Riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud. Allah telah membagi-bagi rezeki. Kita juga sudah mendapat. Hanya kurang mendapat karena orang tidak taat, lebih-lebih salat subuh. Nyo cara pertama kita nyo nak gerakan subuh. Yang gerakan makmur, gerakan hidup makmur. Budah subuh. Buawai. Dah nak buawai wate droy mata. Wate subuh budah. Melihat subuh budah karena pakan rezeki bagi wate subuh. Maka orang yang salat subuh hanya pernah hidupnya susah. Tapi subuh kan semayang kedua, semayang berjamaah. Fala jamaah dapat, rezeki kita mudah. Nah, maka karenanya disebutkan di sini Allah membagi rezeki dan Allah memberi dunia kepada orang yang disukai dan yang tidak disukai. Dunianya mandumna, bahkan na pertanyaan katanya ini, pakal urang jahat pi maju-maju, kaya-kaya. Yang orang taat kadang-kadang menderita. Pakan. Ya. Memang Allah membagi harta kepada siapa saja yang dikehendaki. Wala yu'tid dina illa man yuhib. Dan harta di agama tidak diberikan kecuali yang dicintai. Maka karenanya apabila seseorang memiliki harta banyak tidak memiliki nilai agama, itu bukan kekasih Allah. Dia akan menunggu kerugian, akan menunggu kesusahan dan sebagainya. Belum lagi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat harta-harta semuanya kalau memang yang haram menjadi api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Apa artinya? Kita ini menjadi api. Membakar diri sendiri. Jadi maka betapa hebatnya balasan-balasan orang. Hanya sedikit saja, rumusnya sedikit saja, orang lupa dengan harta itu. Dipikirnya apalagi ada orang yang berhutang tidak mau bayar, syukurlah saya sudah mendapat uang. Bahkan ada yang ketawa, karena saya dulu lama bekerja di bidang zakat, bukan saja sekarang di provinsi, masalah betul mal di Sigli, macam-macam bentuk orang mencari harta yang walaupun harta itu yang kadang-kadang tidak berhak dimilikinya. Maka karenanya ini 2 menit lagi. Maka karenanya saya baca aja beberapa hadis yang memang sudah ditulis ini. Karenanya jamaah yang berbahagia, marilah kita dicintai Allah dengan cara menggunakan harta itu. As-sihhatu liman ittaqa khairun manil ghina. Jadi orang la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak pernah bermasalah dengan kekayaan kita karena kita taat kepada Allah. Tidak ada masalah apa-apa. Jadi karenanya kalau ada orang bermasalah, dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah. Jangan hari ini kita tidak dapat apa-apa, maka kita susah.
Seolah-olah memang yang memberi sesuatu manusia. Yakinkanlah yang memberi sesuatu pada kita bukan manusia, tapi Allah. Tentu saya bapak-bapak memahami. Kadang-kadang kami dulu pernah susah waktu membangun masjid, ya, Masjid Oman itu. Ya, ada bantuan tidak diberikan dan sebagainya, tapi kami tidak menyalahkan pemerintah. Karena ada suatu prinsip jangan melawan pemerintah. Senang dan susah itu pemerintah kita. Bagaimana juga carilah pada Allah. Ya Allah, ini rumahmu ya Allah. Saya tidak bisa mencari kecuali atas kehendak. Ternyata Allah melimpahkan sesuatu yang kita tidak menduga. Jadi dengan demikian tidak pernah janji Allah yang meleset. Ini kesimpulan. Tidak pernah. Bahkan saya di Baitul Mal, maaflah. Apalagi ini sudah berakhir, saya sudah minta supaya dengan dilanjutkan, disambungkan lagi. Sudah cukup. Kita mengabdi sebagai pengawas Baitul Mal. Orang-orang dayah, orang pesantren itu ada biaya siswa. Bahkan sekarang sedang dirancang bagaimana pemberdayaan ekonomi pesantren atau dayah. Maka orang bertanya, karena Ustadz orang dayah, maka berpikir kepada dayah. Karena saya yakin kalau orang dayah mandiri itu sangat maju Aceh ke depan. Tapi kalau dayah pendidikan yang bergelimang di desa-desa yang beribu-ribu desa tidak kita bangun, maka masyarakat pun tidak pernah akan terbangun. Itu pemikiran kami dan disetujui, dan insya Allah ini akan disalurkan bermacam bentuk bantuan dalam membangun pemberdayaan ekonomi pesantren. Kami rasa banyak ini yang ingin disampaikan, kecuali kesimpulan terakhir aja dari hadis Abdurrahman, la khaira fiman la yaral jam la yuridul jam'al mali min hillihi wa yakuffu bihi wajahu anin nasi wa yasilu bihi rahimahu wa yu'ti minhu haqqahu. Dari hadis ini menerangkan tidak ada kebaikan orang-orang yang tidak pernah berusaha mencari harta. Itu tidak ada kebaikan. Apa dia minta hartanya kan hubungan dengan ibadat. Jadi akhirnya kita tidak suka. Maka dikatakan tidak ada kebaikan bagi orang itu. Kenapa? Yakufu bihi, karena dengan harta itu bisa menutupi kebutuhannya, yang sehingga yakufu bihi wajah, menghilangkan rasa malu. Punya orang hanapeng letat hal-hal yang memalukan. Tetapi menyakanapeng dalam pandangan manusia pun kita bisa menyelesaikan harga diri di tengah-tengah masyarakat. Wa yasilu bihi rahimahu, dan kita bisa bersilaturahmi. Mendengar aja saudara kita bermasalah, kita sudah rela membantu. Dan sebagainya, bermacam bentuk silaturahmi. Wa yu'ti minhu haqqahu, dan kita menyelesaikan semua tanggung jawab keluarga kita, anak-anak kita, pendidikan anak, dan macam-macam yang mau direncanakan. Karenanya jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini yang pertama berkenaan dengan harta, dan besok akan disampaikan dalam bidang lain, bukan harta, dalam bidang harta, tapi topiknya yang saling menunjang, sehingga kita tuntas membahas masalah ekonomi, masalah harta. Kenapa ini saya katakan penting? Karena Bapak harus tahu bahwa kelemahan umat Islam sekarang adalah bidang ekonomi. Lima ta'akharal Islam wa taqaddama ghairuh. Orang pernah bertanya, kenapa umat Islam mundur sedangkan yang lain terus maju? Bahkan waktu tsunami dulu, orang dipresentasi di dalam sebuah seminar yang menyatakan kekayaan dunia Islam adalah 2,5%. Selebihnya adalah kekayaan di luar Islam. Apa yang kita bisa bangun umat Islam, menggerakkan potensi umat Islam? Tidak bisa dengan 2,5%.
Apalagi sekarang ini, dari semua segi susah. Kalau bapak-bapak lihat ke kampung kita, ke barangkali ada undangan dan semaya, maka betapa sedih. Orang mencari tidak ada lapangan kerja. Minta bantuan kepada siapa? Ekonomi mudarat. Apalagi kalau sesuatu ini tidak pernah berubah dalam waktu dekat. Bangsa kita termasuk Aceh ini akan lebih susah lagi. Hanya saja orang Aceh walaupun miskin tapi harga diri besar. Nah, kalau di daerah lain saya melihat di Pulau Jawa 50.000 aja berdesak-desak, bahkan bisa meninggal. Tapi kalau kita ada harga diri. Karena kita kenapa? Itulah rumusnya. Mencari, mintalah pada Allah dan marilah berusaha. Maka karenanya dalam kesempatan ini tentu saja ke depan akan kita sambung dengan pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Apalagi ada yang mendengar secara tidur, ya. Ini secara tidur. Ini apakah benar itu mendengar ceramah atau memang karena tidak senang dengan pengajian, itu pun Allah yang lebih tahu. Karena memang ada daerah-daerah Mesir yang satu sangat rajin, yang lain biasa saja, dan ini adalah kehidupan. Kita tidak perlu kepada orang yang tidak sepenuhnya mengikuti kehendak kita. Apalagi ada kaidah usul, orang yang tidak mau jangan dipaksakan. Jadi ada kaidahnya. Karena itu adalah bukan, kalau kita mau memaksakan berarti kita ada kepentingan dengan itu. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi